Perkenalkan dengan nomor Isyara dari NIM 21521618068. Di sini saya mempresentasikan hasil pengujian material penyusun beton, yaitu terdiri dari 3 pengujian. Yang pertama pengujian semen, dan yang kedua pengujian agregat halus, dan yang ketiga pengujian agregat dasar. Pengujian semen terdapat 4, yaitu berat jenis semen, konsistensi normal dan waktu ikat awal, dan yang ketiga kekekalan bentuk semen, dan yang keempat kehalusan bibit semen. Pengujian berat semen yaitu ada 2. Yang pengujian pertama, berat jenis semen menghasilkan 2,870 dan pengujian yang kedua menghasilkan 2,679. Rata-rata berat jenis 1 dan berat jenis ditambah berat jenis 2 dibagi 2 yaitu menghasilkan 2,774. Berkesimpulan, pengujian pertama dan kedua yang telah dirata-rata tidak sama dengan standar pengujian SNI dan SMA PM. Berikut adalah dokumentasi. Dan selanjutnya nomor 2 ada konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Berikut adalah data dan hasil pengujian. Kesimpulannya, data dan hasil pengujian didapatkan persentase air konsistensi normal 28,5% dari persentase tersebut dicampurkan ke dalam semen seberat 300 gram, hasil penurunan 2,25 mm dalam 144,286 menit sebagai waktu ikat awal. Disimpulkan bahwa hasil konsistensi waktu ikat awal sesuai dengan standar pengujian dengan hasil waktu ikat yaitu 45 menit lebih dari 144,288 menit kurang dari 8 jam. Berikut adalah dokumentasi. Yang ketiga ada kekekalan bentuk semen, data dan hasil pengujian. Kesimpulannya, kuah semen yang mempunyai kekekalan yang sudah memenuhi standar yang disyaratkan oleh ASTM dan SNI. Yang keempat ada kehalusan butir semen. Kesimpulannya, semen tidak sesuai dengan standar pengujian karena beda metode. Yang kedua ada pengujian agregat halus. Pengujian agregat halus yaitu terdiri dari kandungan lumpur agregat halus, kandungan organik dan anorganik agregat halus, dan yang ketiga analisis saringan agregat halus, dan yang keempat kadar air dan berat isi agregat halus, dan yang kelima berat jenis agregat halus. Kandungan lumpur agregat halus ada cara kocokan dan cucian. Cara kocokan, kandungan lumpurnya menghasilkan 4,2% dan cara cucian pengujian 1 menghasilkan 6,5% dan yang pengujian kedua menghasilkan 5,5%. Kesimpulannya, penguji pasir dengan cara kocokan dan cara cucian memiliki kadar yang tidak memenuhi standar PPI dan ASTM. Berikut adalah dokumentasi cara kocokan dan cara adukan. Dan yang kedua ada pengujian kandungan organik dan anorganik. Data hasil pengujian tinggi pasir plus endapan menghasilkan 125 mili, tinggi pasir 115 mili, tinggi endapan 10 mili, warna larutan NaOH coklat kekuningan. Kesimpulannya, agregat halus yang telah diuji tidak memenuhi standar disebabkan memiliki warna yang gelap yaitu coklat kekuningan, jadi tidak digunakan untuk bahan konstruksi. Yang ketiga, analisis saringan agregat halus menghasilkan modulus kehalusan butir yaitu 2,322%. Perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian yaitu persentase kehilangan berat menghasilkan 18,13%. Data dan hasil pengujian dan gradasi agregat halus. Kesimpulannya, agregat halus yang telah diuji tidak memenuhi standar pada bagian modulus, maka nilai modulus kehalusan terlalu besar. Berikut adalah dokumentasi analisis saringan agregat halus. Yang keempat ada kadar air dan berat isi agregat halus. Kesimpulannya, pengujian berat isi agregat halus dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian berat isi agregat halus menggunakan pasir kondisi asli dengan cara didapatkan memiliki hasil terbesar dikarenakan dengan melakukan pemadatan membuat rongga udara pada silinder menjadi terisi.
Berikut adalah dokumentasi kadar air dan berat isi. Yang kelima ada berat isi agregat halus. Agregat halus, berat jenis agregat halus terdiri dari kondisi asli dan kondisi SST. Kondisi asli berat jenis pasir menghasilkan 3,356 dan kondisi SST menghasilkan 1,136. Kesimpulannya, berat jenis yang dimiliki oleh kondisi SST mencapai standar dan kondisi asli memenuhi standar. Berikut adalah dokumen berat jenis. Dan yang ketiga ada pengujian agregat kasar. Agregat kasar terdiri dari 4, yaitu kandungan lumpur agregat kasar dan analisis saringan agregat kasar. Yang ketiga kadar air dan berat isi agregat kasar. Dan yang keempat berat jenis agregat kasar. Kandungan lumpur agregat kasar terdapat 2 pengujian. Pengujian pertama, kandungan lumpurnya menghasilkan 2% dan yang pengujian kedua menghasilkan 1,89%. Kesimpulannya kadar lumpur sebesar 1,945%. Data tidak sesuai dengan standar pengujian yang ditetapkan. Berikut adalah dokumentasi kandungan lumpur agregat kasar. Dan yang kedua, analisis saringan agregat kasar. Berikut adalah data dan hasil pengujian. Berikut adalah analisis berdasar ASTM C33. Kesimpulannya, modulus kehalusan tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan karena nilai modulus dan kehalusan terlalu besar. Berikut adalah dokumentasi analisis saringan agregat kasar. Pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar, yaitu ada pengujian kadar air kondisi asli. Dan ada kondisi SST. Dan yang kedua ada pengujian berat isi kondisi asli dan kondisi gembur. Kesimpulannya, berdasarkan SNI 031971-1990 hanya pengujian kadar air kondisi asli yang sudah memenuhi standar. Selanjutnya untuk berat isi kondisi asli maupun SST sudah sesuai standar semua. Berikut adalah dokumentasi pengujian kadar air dan berat isi agregat. Yang keempat ada berat jenis agregat kasar. Terdiri dari kondisi asli yang rata-rata 1,576 dan yang kondisi SST berat jenis rata-rata menghasilkan 1,654. Kesimpulannya, berdasarkan SNI berat jenis tersebut tidak memenuhi standar pengujian. Berikut adalah dokumentasi jenis semen agregat kasar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.